Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas saham Big Four Bank yang ada di Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas saja. Yang pertama-tama di sini ada Pak Lo Keng Hong, yang sering dikenal oleh investor Indonesia sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Pak Lo Keng Hong sendiri memiliki dua kesukaan dari sektor yang ada di Indonesia, yaitu perbankan dan komoditas. Pak Lo Keng Hong sendiri pernah ditanya apabila dia disuruh memilih saham dengan PBV 1, dia akan memilih BNI. Lalu kita lihat di sini saya sendiri memiliki BNI dan BRI di harga rata-rata 4.400 dan di harga 5.200, dan apabila kedua saham ini mengalami penurunan, mungkin saya akan menambahnya lagi, dan ini bukan merupakan ajakan untuk membeli kedua saham ini. Lalu mari kita masuk ke pendapatannya. Di sini kita bisa lihat di 2014 sampai 2023 disetahunkan ya. Ini disetahunkan. Karena kuartal terakhir hanya baru keluar kuartal 2. Tapi BCA sudah keluar kuartal 3. Tapi saya belum sempat mengeditnya, jadi saya tetap memakai kuartal kedua. Kita bisa di sini BCA dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Bahkan dari 2014 sendiri dia pendapatannya labanya sudah naik 2 kali lipat ya, yang dari 51 ke 104. Untuk BRI sendiri pendapatannya juga sama, naik terus. Di 2023 disetahunkan mencapai 180 triliun, BCA-nya sendiri 104 triliun. Untuk Bank Mandiri ada di 141 triliun, dan BNI di sini paling kecil, hanya sekitar 67 triliun. Tetapi kesamaan dari keempat bank ini, dia dari tahun ke tahun cenderung untuk naik terus ya. Ini apabila keempat pendapatan bank tadi disatukan, kita bisa di sini yang paling kecil ialah BNI, nih BNI yang berwarna kuning. Lalu kita bisa lihat di sini ada pendapatannya yang paling kecil ialah BCA yang nomor 3 berwarna biru. Untuk peringkat keduanya kita bisa lihat di sini ada Mandiri, pendapatan yang terbesar, dan yang paling besar di sini diraih oleh BRI yang berwarna orange ini. Di 2023 apabila disetahunkan mencapai 180 triliun. Wah, ini menurut saya sangat besar sekali ya. Lalu kita masuk ke laba bersihnya. Di sini kita bisa lihat dia cenderung naik dari tahun ke tahun, hanya turun pada tahun 2020. Ini wajar saja karena pandemi Covid ya. Untuk BRI juga sama. Tetapi penurunan BRI cenderung lebih dalam, ini hampir sekitar lebih dari 50%. Untuk BCA sendiri hanya turun sekitar mungkin ini 5% saja. Tetapi 2023 ini diproyeksikan akan menjadi laba bersih tertingginya apabila disetahunkan. Lalu kita bisa di sini Bank Mandiri dan BNI juga sama saja. 2020 mengalami penurunan yang lumayan tajam. BNI sendiri juga lumayan sadis nih turunnya, dari 15 triliun pada 2020 mencapai hanya 3 triliun saja. Tetapi sama, 2023 dinilai juga akan mencapai laba bersih tertingginya. Lalu ini apabila keempat bank tersebut disatukan laba bersihnya. Kita bisa lihat lagi di sini paling kecil diraih oleh warna kuning yaitu BNI. Lalu kita bisa lihat setelah BNI ada pada tahun 2014 ke 2000 ya BCA BMRI lah. Lalu yang paling tinggi ialah BRI, tetap BRI ya. Apabila ntar saya ngomongnya terlalu cepat, ini bisa di pause videonya untuk melihat
untuk melihat data-data ini. Lalu kita lihat di sini gross profit marginnya paling tinggi ialah pertama BCA, sudah pasti ya. Yang kedua BRI, ketiga Mandiri, keempat yang paling kecil ialah BNI. Lalu untuk net profit marginnya paling tinggi BCA, kedua Mandiri, ketiga BRI, dan yang terakhir BNI. Nah, kita lihat ini ekuitasnya yang dari tahun 2014 ke 2023 cenderung terus bertumbuh ya dari keempat bank ini. Yang pertama ada BRI di sekitar hampir 300 triliun. Yang kedua ada Mandiri di 231 triliun dan BCA mungkin ada di sekitar 229 dan BNI ada di 139 triliun. Lalu untuk liabilitasnya yang di sini paling besar ialah Mandiri, kedua BRI, ketiga BCA, dan lagi-lagi yang paling kecil ialah BNI. Ini liabilitas adalah dana yang disetorkan oleh nasabah yang lalu digunakan oleh bank untuk memutar kembali, maka semakin tinggi liabilitasnya akan semakin baik bagi suatu bank. Ini adalah total aset, ekuitas ditambah liabilitasnya sendiri. Paling tinggi ialah Mandiri, kedua BRI, ketiga BCA, dan 4 BNI. Tetapi kita bisa lihat di sini laba bersih yang paling tinggi ialah Bank BRI ya di sini. Lalu kita masuk ke dividen. Kita bisa di sini paling tinggi dividennya adalah BRI 5,45%. Ini menurut saya sangat tinggi ya di atas bunga depositonya. Lalu nomor 2 adalah Mandiri, ketiga BNI, dan dividen yang paling kecil ialah BCA. Lalu kita masuk ke rasio bank ya. Yang pertama ada KPMM atau Capital Adequacy Ratio. Ini adalah modal inti yang dimiliki oleh suatu bank untuk menjaga apabila terjadi sewaktu-waktu apabila nasabah-nasabahnya mengambil atau rush uang mereka akibat terjadinya mungkin seperti perang atau pandemi atau kejadian lainnya. Di sini KPMM yang semakin tinggi, maka modal inti dari bank tersebut semakin bagus. Di sini yang paling tinggi ialah bisa dilihat ya dari tabel sini. BCA ini cukup baik ya, bahkan sangat baik. Lalu ada aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif. Sebentar ya. Oke, maaf. Di sini yang paling semakin tinggi persenan ini, maka semakin kurang bagus ya. Dan sebaliknya, apabila ini semakin rendah, maka semakin bagus. Di sini yang paling rendah ialah BCA, hanya kalah satu kali dengan Mandiri, hanya kalah 0,04%. Lalu yang paling tinggi adalah BNI. Lalu ini kita masuk ke aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Ini juga semakin kecil semakin baik dan semakin tinggi semakin besar semakin kurang baik ya. Di sini lagi-lagi BCA yang memimpin, dan yang kurang baik di sini kita bisa lihat ada Bank Mandiri dan BNI. Tapi ini menurut saya juga cukup baik sih di angka segini. Ini tinggi 2020 karena adanya pandemi. Sama seperti yang ini, 2020-nya tinggi karena adanya pandemi. Lalu ini CKPN. CKPN-nya kita bisa di sini. Ini nggak bisa dibilang semakin tinggi, semakin kurang baik, ataupun sebaliknya.
Karena apabila CKPN-nya tinggi, maka dia akan mengurangi profitability dari saham tersebut. Tetapi apabila ini semakin rendah, maka kurang bagus juga bagi suatu emiten. Karena ini ibarat dana daruratnya. Kita bisa di sini, ini yang bagus adalah CKPN-nya menurut saya sama seperti aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Apabila ini BNI sekitar tahun 2020 sekitar 3%, maka CKPN-nya harus di sekitar 3% juga. Tapi ini ada di 2 kali lipat. Mungkin untuk berjaga-jaga karena adanya pandemi ya di sini. Menurut saya ini semuanya cukup baik. Lalu non performing loan-nya kita bisa di sini semakin tinggi juga semakin kurang bagus. Di sini yang paling tinggi ada Mandiri dan BNI, dan yang paling rendah lagi-lagi ada BCA. Ini semakin rendah semakin bagus. Ingat, semakin tinggi semakin tidak bagus. Untuk non performing loan yang netnya kita bisa sama seperti yang tadi, semakin rendah semakin baik, semakin tinggi semakin kurang baik. Tapi dari keempat bank ini menurut saya semuanya cukup baik. Lalu kita masuk ke return on asset. Ini juga semakin tinggi semakin baik, semakin rendah semakin kurang baik. Bisa lihat di sini BCA ROA-nya cukup baik. Dan lagi-lagi yang kurang baik ialah BNI. Untuk ROE sama, semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah semakin kurang bagus. Di sini ROE-nya mayoritas di paling tinggi ialah BRI. Mayoritasnya. Untuk NIM sendiri, nomor 1 ialah paling baik ialah BRI. NIM yang paling rendah ialah lagi-lagi hampir dimiliki oleh BNI, mirip-mirip seperti Mandiri sih. Oh iya, net interest margin di Indonesia merupakan net interest margin yang bisa dibilang tertinggi di dunia. Maka ini bagus bagi sektor perbankan di Indonesia, karena semakin tinggi NIM-nya maka profitnya semakin bagus. Indonesia juga paling tinggi NIM-nya kalau tidak salah ya di dunia. Lalu untuk BOPO, beban operasional, pendapatan operasional semakin tinggi semakin kurang bagus, semakin rendah semakin bagus. Kita bisa di sini BOPO yang terbaik ialah BCA, dan BOPO yang kurang baik ialah BNI di sini. Teman-teman bisa melihatnya secara langsung, bisa di-pause apabila saya ngomongnya terlalu cepat atau karena datanya terlalu banyak. Lalu kita masuk ke LDR. Ini loan to deposit ratio. Ini juga menurut saya agak ambigu. Apabila LDR-nya tinggi maka itu baik, tetapi loan yang disalurkan itu takutnya tidak berkualitas karena hanya mengincar persenan tingginya saja. Tetapi apabila loannya rendah juga, menurut saya ini juga kurang bagus karena pinjaman yang disalurkan juga terlalu milih-milih atau kurang adanya target ya. Jadi menurut saya sekitar 90% itu cukup bagus. Tapi BCA sendiri di sini loannya agak rendah ya. Mungkin karena ketentuan yang disiapkan oleh BCA apabila ada kreditur yang meminjam terlalu ketat ya. Di sini Mandiri paling tinggi. Oke. Lanjut kita masuk ke price to earning ratio. Kita bisa di sini dalam 10 tahun terakhir keempat bank ini ada di rata-rata standar deviasinya. Di sini BCA ada di 23, BRI ada di 14,12,
Mandiri ada di 12, dan untuk BNI ada di bawah 10, 9,74, yang artinya BNI ini paling murah dan BCA ini paling mahal. Kalau kita lihat yang tadi rasio-rasio dan yang lain-lain, BNI ini hampir selalu paling rendah. Tetapi di sini BNI memiliki price to earning ratio yang di bawah rata-rata teman-temannya. Ini menurut saya valuasinya yang paling bagus di sini adalah BNI. Mungkin ini juga salah satu faktor yang dipikirkan oleh Pak Lo Keng Hong. Kenapa memilih BNI? Karena PBV-nya di bawah 1, bukan di bawah 1, di sekitar 1, dan PI-nya yang cukup rendah dibandingkan ketiga bank yang lainnya. Tetapi ada kualitas, ada harga menurut saya. Kan BNI tadi kan kualitasnya agak kurang ya dibandingkan teman-temannya ini. Tetapi harga dia paling terbaik untuk PER-nya. Ini apabila keempat bank tersebut digabungkan, PI-nya BNI sendiri pernah mencapai tinggi ya, 80 lebih PI-nya, karena labanya yang sedikit mungkin. Untuk PBV-nya sendiri kita bisa di sini BCA ada di 4,93, BRI ada di 2,64, Mandiri ada di sekitar 2,4, dan lagi-lagi yang paling murah adalah BNI ada di 1,39. Dan apabila kita teliti di sini BCA dan Mandiri sudah di atas plus 1 standar deviasinya, yang menurut saya ini agak cukup premium di dalam 10 tahun terakhir. Dan BRI ada di rata-ratanya, dan juga BNI ada di rata-ratanya. Ini merupakan salah satu faktor juga mengapa saya memilih BNI dan BRI, karena price to earning dan PBV-nya kita bisa di sini cukup lebih rendah dibandingkan dengan BCA dan Mandiri. Dan kita bisa lihat tadi di slide keberapa tadi ya, yang laba bersih BRI merupakan laba bersih tertinggi dari keempat ini, tetapi BNI merupakan laba bersih yang terendah, tapi memiliki valuasi yang cukup menarik menurut saya. Ini apabila keempat bank tersebut digabungkan, BCA berwarna biru, BRI berwarna ungu, Mandiri berwarna oranye, dan BNI berwarna hijau. Lalu mari kita lihat chartnya sendiri. Di sini BCA sekarang ada di sekitar 9.000. Di all time high-nya ada di sekitar mungkin ini 9.500. Lalu kita bisa lihat lagi di sini ada BRI menyentuh all time high-nya di 5.750, sekarang ada di 5.250. Oleh karena itu saya memutuskan juga untuk membeli di sekitar sini, karena sudah terkoreksi mungkin 10% dari all time high-nya. Tapi saya menggunakan mungkin sekitar 15-20% dari cash yang ada, karena apabila misalkan dia turun lagi mungkin di sekitar segini, saya akan membeli lagi, dan apabila turun lagi saya akan membeli lagi, dan begitu seterusnya. Untuk Mandiri juga ya sudah mencapai puncaknya. Saya pribadi kurang suka apabila masuk saham apabila sudah mencapai titik tertingginya, karena menurut saya itu pasti ada suatu koreksi nantinya. Saya membeli BNI sendiri ada di tadi sekitar 4.500 kalau tidak salah, dan sekarang ada di 5.200. Dan sama seperti strategi pada BRI tadi, apabila dia turun mungkin 10-15%, saya akan menambah lagi. Apabila turun lagi, saya akan menambah lagi. Begitu seterusnya. Oke, mungkin ini saja review singkatnya terhadap 4 Big Four Bank yang ada di Indonesia. Apabila ada salah-salah kata ataupun yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Jika suka videonya, silakan like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih.